Nanya nggak muncul fatwanya. Makanya ada orang nanya kenapa sih ulama ini nggak bikin fatwa soal haramnya korupsi? Dan emang nggak ada yang nanya. Semua orang juga tahu itu haram. Sama aja kayak nggak ada fatwa haramnya dari babi. Kenapa dibuat? Teman-teman kita yang non muslim aja tahu dari babi itu haram buat kita. Jadi nggak ada yang nanya. Fatwa itu tergantung yang nanya. Karena ada yang nanya, boleh nggak seorang muslim datang perayaan Natal? Maka fatwanya adalah haram mengikuti perayaan tahun baru. Kemudian beliau juga ditekan gara-gara fatwa tersebut. Padahal yang berfatwa bukan beliau, yang berfatwa MUI. Memang beliau yang memimpin MUI gitu. Tapi fatwa itu ditandatangani bukan oleh beliau, oleh komisi fatwa. Ya. Lalu beliau memilih mundur dari jabatan ketua MUI daripada harus mengubah fatwanya. Ya. Kemudian gak lama setelah itu beliau menulis sebuah artikel judulnya "Bisakah suatu fatwa dicabut?" Poin isi dari artikel tersebut, pertama, fatwa itu nggak bisa dicabut dengan mengancam ulama. Kenapa? Karena ulama udah biasa diancam. Kalau nggak mau diancam jangan jadi ulama. Ya. Fatwa itu bisa berubah kalau keadaan umat berubah. Ya. Misalnya ketika nggak ada lagi makanan yang bisa dimakan, boleh nggak makan daging singa di kebun binatang? Ini terjadi di Suriah. Ya boleh. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang bisa dimakan. Ya. Tapi nggak berubah kalau ulama diancam. Poin kedua dari tulisan beliau mengatakan bahwa menurut beliau seorang muslim datang ke perayaan Natal itu tidak haram, tapi murtad. Ya lain ya. Dan semua ulama juga sepakat bahwa kalau kita masuk ke dalam perayaan agama lain, maka namanya murtad. Hanya saja kalau orang nggak ngerti, maka nggak langsung jatuh status murtadnya. Ya. Dan kebanyakan orang melakukan itu karena nggak ngerti. Nah sekarang saya prihatin kenapa ada film yang menceritakan orang masuk ke dalam gereja ketika lagi misa. Ya, karena misa itu sama dengan perayaan Natal, sama-sama ritual beribadah agama lain. Sekali lagi fatwanya menyebut perayaan Natal. Kenapa? Karena pertanyaannya soal itu. Ya, tapi secara general, ketika agama lain sedang punya acara dan punya acara ritual, kita nggak punya kebolehan untuk masuk ke dalam rumah ibadah tersebut. Tapi sekarang perlu ada cerita tentang santriwati yang membawa tumpeng ke dalam gereja. Seolah-olah toleransi di Indonesia ini kacau banget. Ya. Kemarin di Radio Dakta saya rekam komentar saya. Jadi kita komentar di Radio Dakta. Kemudian komentar yang singkat itu 12 menitan saya publikasikan juga dalam podcast saya. Nah, teman-teman yang suka podcast Spotify atau Anchor FM cari ya malnutrisi. Saya komentarin di situ. Saya bilang ini yang bikin film nggak tahu hidupnya di mana barangkali. Kenapa? Karena di kompleks saya nggak pernah ada masalah toleransi. Tetangga sebelah saya orang Hindu. Dan kami di masjid kami, di RT kami, ketika kurban kemarin, dan udah 3 tahun kita punya kebijakan bahwa kalau kita kurban, maka semua rumah di RT itu bagian dagingnya. Baik mereka itu berkurban atau enggak, baik mereka muslim atau tidak. Dan memang daging kurban boleh dibagi yang besar saja. Nah, kurban itu nggak kayak zakat. Kalau zakat ada mustahilnya, ada kelas-kelasnya yang boleh menerima. Kalau kurban enggak. Mau teman kita yang berada maupun yang miskin semua boleh dapat. Ya, non muslim pun boleh dapat. Ya. Dan dengan cara itu kita memelihara kerukunan. Dan responnya Masya Allah, bukan RT saya saja melaksanakan, dan saya dengar banyak di tempat-tempat lain juga begitu. Ya. Jadi nggak pernah ada masalah, tapi nggak tahu kenapa orang harus bikin film soal itu. Ya. Dulu juga ada film judulnya Tanda Tanya, kayak gitu juga. Ya. Pokoknya semua kasus yang nggak ada diadain pokoknya. Diadakan. Dan selalu muslim itu yang tidak toleran. Kita nggak ngerti karena dari sejak Republik ini berdiri, kita ini mayoritas mutlak. Mayoritas mutlak bukan 51%, bukan 52%, 80% ke atas. Kalau yang 80% tidak toleran, kira-kira 20% bertahan nggak selama 70 tahun ini? Lihat Myanmar, betapa jahatnya mereka sama Rohingya. Ya, dalam waktu singkat itu penindasan itu terjadi dari tahun 70-an. Ke Rohingya, korbannya ada berapa? 200.000 lebih dari tahun 70-an. Kita baru ngehnya tahun 2000 kemarin. Baru ngeh.
Saya juga baru ngeh. Padahal dari tahun 70-an mereka sudah dipersekusi, tapi nggak dibantai separah sekarang. Sekarang ya parah betul. Ketika yang mayoritasnya orang lain kayak gitu kondisinya. Sementara kita dari dulu 80% ke atas, dan yang 20%-an ini aman saja, angkanya nggak berubah. Padahal kalau kita mau bikin berubah ya bisa, tapi kan gak ada yang berniat begitu. Tapi tetap saja isunya adalah intoleransi sekali lagi. Isu ini isu yang harus dibuat. Makanya sekali lagi saya menekankan sekali bahwa tema ini perlu dibahas, iya, tapi mudah-mudahan kedepannya nggak perlu lagi. Ya, kalau kita udah nggak apa ya, kalau bangsa ini sudah tidak lagi terpengaruh sama buzzer-buzzer, mungkin kita nggak perlu bahas lagi harusnya. Ya, karena nggak pernah ada apa-apa, nggak pernah ada apa-apa. Kalau banjir yang ketangani bareng-bareng, nggak ada masalah agama, suku bangsa, biasa-biasa saja. Nah, yang terjadi sebenarnya kalau menurut saya adalah justru intoleransi kepada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam dipaksa untuk mengikuti cara berpikirnya orang lain. Ya. Kadang-kadang kita nih, di antara orang Islam nih, ada juga yang komprador pengkhianat. Namanya Muslim, tapi kerjanya nyerang umat Islam terus. Ya, kadang-kadang dalil-dalil Quran dipelintir. Salah satu dalil yang paling sering dipelintir yang baru dibacakan tadi, lakum dinukum waliyadin. Saya pernah menemukan di Gramedia itu buku pelajaran agama Islam untuk kelas 1 SMA, di mana bab pertamanya bahas soal surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini dibahas dalam, kalau nggak salah 5 halaman, ya, 5 halaman saja. 5 halaman itu udah banyak, ya cukup lah sebenarnya. Tapi 4 halamannya bahas lakum dinukum waliyadin. Jadi ini tidak apa ya, tidak menggunakan kaidah narasi yang benar. Ini ada suratnya cuma 6 ayat, tapi pembahasan itu dari ayat ke-6. Itu kaidahnya gimana? Ya, belajar ulumul Quran di mana? Dengan akal sehat pun gak ada orang menafsirkan dari ayat ke-6. Benar-benar dari ayat pertama. Dan ayat ke-6 itu sampai 4 halaman, sisanya 1 halaman aja. Dan 1 halaman itu tak membahas secara terperinci. Malah kadang-kadang karena pembahasannya sebenarnya cuma ayat ke-6 plus ayat ke-1 itu aja. Dan ayat ke-1-nya pun dimaknai dengan aneh sekali. Jadi dia bahas lakum dinukum waliyadin. Nah, inilah toleransi dalam Islam. Kita nggak menyatakan agama lain salah, kita nggak menganggap diri kita paling benar, bla 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 panjang. Habis itu kuliah Al-Kafirun. Nah, inilah tandanya kita toleran sama umat lain. Kita panggil mereka dengan seruan. Memangnya ya Al-Kafirun itu seruan yang normal. Memangnya normal kita nanya, manggil ke teman kita, Al-Kafir apa kabar? Tidak normal. Itu bukan seruan yang normal. Kuliah Al-Kafir itu bukan kata-kata yang normal. Dia keluar ketika kondisi tertentu. Bukan defaultnya demikian. Kalau defaultnya demikian, maka Quran akan penuh dengan kalimat ya ayyuhal kafirun. Nyatanya kan enggak. Yang banyak ya ayyuhan nas, ya ahlul kitab, ya ayyuhal kafirun. Sekali itu. Itu bukan default. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, kita akan ketemu sebabun nuzulnya. Sebabun nuzulnya adalah ketika orang Quraisy menawari Rasulullah SAW untuk berkompromi dalam soal agama. Muhammad, kamu nyembah Tuhan kami nyembah Tuhan kamu. Kalau situ cocok sama Tuhan kami, situ pindah agama. Kalau saya cocok sama Tuhan situ, kami yang pindah. Deal tak? Maka turunlah surat itu. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Saya enggak nyembah mereka semua. Wala antum a'budun ma. Kamu enggak menyembah yang saya sembah. Ya. Jadi walaupun dia ngajak untuk perang, tetap aja pada akhirnya Anda tidak menyembah yang saya sembah. Kenapa? Karena Anda anggap ini main-main aja. Menjadi hamba Allah itu bukan main-main. Kita jadi hamba Allah itu syaratnya bukan mengatakan saya kira tidak ilah selain Allah. Kayaknya Muhammad Rasulullah, enggak begitu kalimatnya. Ya, kalimat kita itu penuh kepastian. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ilah selain Allah. Kalau belum yakin enggak, bukan hamba Allah. Ya, salah kaprah. Jadi walaupun dia nawarin saya jadi menyembah Tuhan kamu deh, enggak lah, belum mata belum wala antum belum.
Wala ana bin itu, wala antum bin diulang lagi. Anda nggak akan menyembah apa yang saya sembah dengan cara kayak begini. Ini cuma akal-akalan Anda saja. Dan Anda berakal-akalan kayak begini karena yang Anda sembah sebetulnya berhala. Makanya Anda merasa bisa mempermainkan. Yang kami sembah bukan berhala, maka kami nggak berani permainan agama. Bukan main-mainan. Tapi tiba-tiba yang dibahas sekali lagi lakum dinukum waliyadin, nggak dibahas ayat yang lain. Sekalinya dibahas, pembahasannya nggak jelas. Mulia ayat kafirun dibilang sapaan. Siapa yang menyapa dengan kalimat kayak begitu? Ya. Kalau menyapa dengan kalimat kayak begitu ya memang nggak etis. Ya. Masa kita manggil teman kita kayak begitu? Kita tadi nggak diajarkan untuk bersikap kasar kepada teman kita non muslim. Ya. Nah seperti saya bilang tadi, surat Al-Kahfi itu tidak turun dalam kondisi normal. Ini turun dalam kondisi tidak normal. Kalau kita baca surat Nabawiyah, surat Al-Kahfi itu turun ya, ketika orang Quraisy sudah bernegosiasi bermacam-macam dengan Rasulullah SAW. Dia bernegosiasi dengan kawan harta, kawan kedudukan, kawan wanita, kawan Abu Thalib dan dia nego, bolehkah Muhammad ditukar sama anak saya? Al-Walid bin Mughirah ya. Al-Walid bin Mughirah itu udah ngobrol sama Abu Thalib. Kata Al-Walid, saya punya anak namanya Ammarah. Ini kakaknya Khalid bin Walid, gagah perkasa. Ammarah ya. Ini anak gagah perkasa, mau ditukar nggak sama Muhammad ya. Ini ambil dia sebagai anak, saya ambil Muhammad. Maksudnya mau diselesaikan ya. Tapi mau Abu Thalib? Nggak mau. Pokoknya semua negosiasi udah kalah, udah gagal. Jadi lakum dinukum waliyadin itu mungkin ayat yang paling sering dipeliti untuk tujuan-tujuan yang baru dan oh ini ayat ini bicara soal toleransi. Ayatnya mungkin iya, tapi suratnya tidak. Surat Al-Kafirun itu bukan surat yang ada ayat. Mungkin Anda baca ayat terakhirnya ada ayat. Awalnya qul ya ayyuhal kafirun ya, makanya kalau saya baca surat Al-Kafirun itu biasanya nadanya tinggi. Kenapa? Karena ini ayat yang menghardik orang kafir, bukan ayat yang mengelus-elus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Diangkat suaranya. Lalu terakhir lakum dinukum waliyadin. Adabnya di situ. Kalau kita mau baca yang adab-adabnya aja, itu bukan cara membaca yang benar, bukan cara memahami yang benar, bukan cara menafsirkan yang benar. Itu namanya pilih-pilih. Ada lagi ayat lain yang pilih-pilih juga diambil. Kita bahas toleransi. La ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Tuh berarti kita nggak perlu bilang agama kita paling benar. Udah jelas la ikraha fid din. Alasannya karena qad tabayyana rusyd minal ghayy. Ya, karena sudah jelas mana yang benar mana yang salah. Kita ini nggak memaksa orang masuk Islam. Tapi kita tak pernah ambigu dengan sebuah kebenaran. Tak pernah ambigu. Kami benar, Anda salah. Sudah jelas kami benar, Anda salah. Kurang clear juga, dilanjutin lagi. Yakfur fitogut. Kalau kamu ingkar kepada togut, kira-kira togut tadi benar apa enggak? Togut itu salah. Wayumin billah, Islam sampai ilmu atau ilmu bang pisau malah, kalau kamu sudah berpegang pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Dan coba ingat ayat itu kira-kira diapit oleh dua ayat yang seperti apa? Ayat sebelumnya ayat kursi, satu ayat yang semua kalimatnya berbicara tentang kebesaran Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau ada Tuhan lain, Tuhan yang salah, Tuhan yang palsu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah selain Dia yang maha hidup, maha perkasa, maha kuat, qayyum, maha tegak, dan seterusnya. Abadullah itu wafidin. Ayat berikutnya sama juga kencangnya. Allah itu adalah wali dari orang-orang beriman. Nahdhum azulmat ila nur, menunjuki mereka dari kegelapan kepada terang. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut, dan orang kafir itu wali-wali mereka adalah taghut.
Jadi kita nggak pernah ambigu soal kebenaran. Toleran ya toleran, tapi kita nggak pernah ambigu soal kebenaran. Kita nggak pernah memanggil teman kita, dan ini nggak boleh. Nggak boleh kita memanggil teman kita yang non muslim dengan ucapan yang jelek, orang kafir, nggak begitu. Nggak boleh begitu. Tapi kalau ditanya, ya jangan ambigu. Dulu ada yang kayak begitu nanya saya, kamu manggil teman kamu kafir nggak? Enggak pernah saya manggil teman saya kafir. Saya baik-baik semua mereka. Tapi mereka kafir nggak? Ya kafir. Kok bilang begitu? Ya makanya jangan nanya. Saya ngomong begitu kalau ditanya. Kalau nggak ada yang nanya, nah kan saya bilang mereka masuk neraka nggak? Kenapa? Kalau nggak sempat masuk Islam, masuk neraka. Oh, berarti lu nggak toleran dong? Kan gua nggak jawab begitu. Jawab gini kalau ditanya. Jangan ambigu soal kebenaran. Jangan nggak toleransi itu bukan berarti kita ambigu sama kebenaran. Dan Tuhan kita nggak menghendaki, Allah itu nggak suka sama ambiguitas dalam hal tersebut. Dan kita juga orang bingung. Siapa orang bingung? Kan kita laknat. Kita laknat orang bingung itu setiap kali dalam setiap rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang kehilangan arah. Orang yang bingung, yang ambigu, yang ragu-ragu, yang yakin dengan keraguan, yang ragu dengan keyakinan. Ragu dan keyakinan sendiri. Yakin dengan keraguan. Dia bilang yakin enggak, tapi betul. Dia nggak ambigu seperti itu. Itu bukan toleransi yang dimaksud. Jadi semua ayat-ayat yang ini konon tentang toleransi versi orang sekuler ini, orang liberal ini, mereka hanya mengatakan bahwa itu toleransi versi mereka tentunya ya. Karena mereka bacanya sepotong aja. Like of video berhenti di situ doang. Padahal lanjutannya kota Belarus final baik. Kalau kita lihat ayat mana yang mengapit, ayat 255, 257, itu semua nggak ada ambiguitas, nggak ada keraguan Allah di situ. Kalau Allah nggak ragu-ragu mengatakan demikian, kita ngapain ragu-ragu? Apakah kita memasukkan orang lain ke neraka? Bukan tugas kita masukkan orang lain ke neraka. Kalau tanya pengen kita, ya kita pengen teman-teman kita dapat hidayah semua. Kadang-kadang kita bilang menganggap orang lain kafir, berarti kita masukin mereka ke neraka. Siapa yang masukin? Ya, bukan kita yang tugasnya masukkan. Ya, ada malaikat yang bertugas itu. Ada malaikat yang punya tugasnya nanti. Ya, orang ini baris-barisin itu nanti kan. Yang beriman, yang kafir, yang masukin ke neraka kita. Enggak, nanti kita urusin kita masing-masing. Kita ngurusin orang lain. Ambiguitas inilah yang diperjuangkan oleh mereka. Dulu ketika ada kasus lomba karikatur Muhammad SAW, mereka bikin karikatur. Orang Barat tuh heran, kenapa orang Islam marah semuanya. Apa kata mereka? Ini kata-kata yang sering disebutkan dalam perdebatan di Eropa ya, ketika itu. Mereka bilang apa? Orang Islam ini terlalu radikal. Kenapa? Karena mereka sensitif betul. Baru nabinya bikin gambar aja menambah baper. Padahal kami di Barat udah biasa mengolok-olok Tuhan sekalipun. Coba aja cari karikatur soal Yesus. Jiwa. Yang bikin karikatur itu akunya masih terima. Jadi itu bukan orang ateis, bukan agnostik, ya. Umat Kristen yang sendiri. Ya. Mereka ragu-ragu, mereka ambigu, dan mereka ingin kita ikutan ambigu. Itu yang sebenarnya terjadi. Ya. Jadi menurut saya yang terjadi itu tidak ada masalah toleransi. Yang ada adalah mereka ingin kita berpikir seperti mereka. Dan ini pun sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Kalau bicara Ghazul Fikri, ayat yang paling sering saya bacakan adalah Al-Baqarah 120. Walau tarda Yahud, walau Nasara, hatta tattabi'a millatahum. Millah itu diterjemahkan sebagai agama. Bedanya millah sama din. Kalau din itu berkaitan dengan Islam. Dinul Islam. Din ini
ini namanya Islam. Agama ini namanya Islam. Dan kita nggak mengatakan dinnya Muhammad SAW berbeda dengan dinnya Musa SAW. Enggak, semuanya sama. Ya, hanya saja menariknya nama Islam muncul, nama Muslim sudah muncul kepada semua nabi. Semua nabi disebut Muslim. Tapi nama Islam muncul di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW berhenti perubahan syariat. Final. Maka sudah dibungkus namanya Islam. Tapi semua nabi disebutnya Muslim. Ibrahim itu Muslim, Musa itu Muslim, disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Tapi yang Islam, tapi dinnya sama, din. Tapi kalau milah itu kaitannya bukan dengan nama agama, walaupun maknanya juga agama. Milah itu kaitannya dengan rujukan, referensi. Makanya ada milah Ibrahim, ada milah syaitan. Maknanya sama agama. Korea itulah keterbatasan bahasa Indonesia. Ya, keterbatasan bahasa Indonesia. Ya. Kita nggak mengatakan milah Ibrahim itu beda dengan milah kita, misalnya. Ya. Justru Al-Quran berkali-kali mengatakan kita lah pengikut milah Ibrahim, ya, bukan yang lain. Orang Nasrani, orang Yahudi juga ngaku sebagai penerus Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bilang ada 3 agama Nabi Ibrahim, 3 Abrahamic faith, ya. Agama diturunkan oleh Nabi Ibrahim 4, Islam, Nasrani, Yahudi. Kita nggak percaya demikian. Menurut kita yang benar itu Islam, yang lain penyimpangan. Apa buktinya? Buktinya adalah hanya kita lah yang menjalankan semua sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sedikit belok dari bahasa pokok ya, saya ingin cerita saja. Dulu tahun 2015 situs redblur.com minta saya menulis sebuah artikel soal ibadah haji. Pada saat yang bersamaan, Redblur punya ide nakal dikit ya, nakal tapi cerdas menurut saya. Dia selain minta saya tulis soal haji, dia minta juga orang lain tulis tentang haji. Siapa orang lain itu? Ulil Absar Abdallah. Cocok. Saya koordinator IDJ Indonesia Tanpajil, dia mantan koordinator JIL. Cocok. Ya, disandingin. Saya nggak tahu Ulil diminta nulis, Ulil juga nggak tahu saya nulis. Ya, dipasangin pada hari yang hampir bersamaan. Ternyata pada lupa, takbir Allah ya, indahnya bukan main. Tulisan saya membantah tulisan Ulil. Padahal saya nggak tahu apa yang dia tulis. Apa kata Ulil? Kata Ulil, ibadah haji itu ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi harusnya ibadah haji itu mempersatukan 3 agama. Karena ada 3 agama pewaris Ibrahim. Kalau saya sebaliknya, saya mengatakan ibadah haji adalah bukti bahwa kita lah pewaris Nabi Ibrahim, bukan yang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena Mekah itu jadi tanah haram setelah zaman Rasulullah SAW. Sebelumnya tidak haram bagi orang Yahudi. Tapi berapa banyak orang Yahudi dan Nasrani yang datang ke sana? Padahal mereka tahu di situ tempatnya Nabi Ibrahim juga kan? Kampung Nabi Ibrahim alaihissalam itu 2. Yang satu Masjidil Haram, satu Masjidil Aqsa. Di sini tempat Nabi Ismail alaihissalam, di sini tempat Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Hanya orang Islam yang memuliakan dua-duanya. Dan dari dulu ya, mereka enggak. Mereka bilang, anaknya Nabi Ibrahim memang pernah disuruh diperintahkan untuk disembelih kan? Mereka juga sepakat. Cuman kita mengatakan yang mau disembelih itu Nabi Ismail alaihissalam. Mereka bilang Nabi Ishak alaihissalam. Fine, anggaplah ya ada pokoknya ada anak Nabi Ibrahim yang mau disembelih lah. Pertanyaannya, yang dari dulu sampai sekarang berkurban itu siapa? Kita lah pewaris Nabi Ibrahim, bukan mereka. Mereka cuma klaim saja. Ya, jadi kita ini umat Islam harus bangga karena 2 masjid yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kita yang memuliakan, kita yang memperjuangkan, kita yang berdarah-darah memperjuangkan Masjid Al-Aqsa dan masih akan terus berdarah dan gak merasa sayang dengan darahnya. Ya, kenapa? Worth it. Ya, pantas. Yang ibadah haji kita, yang tawaf kita, yang sa'i kita juga, yang kurban kita juga. Dan yang tiap sholat menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam cuma kita juga. Mereka bilang Nabi Ibrahim adalah bapak kami, bapak agama Yahudi dan Nasrani, silakan. Tapi berapa banyak sih mereka mendoakan Nabi Ibrahim? Kita tiap sholat bos, tiap rakaat terakhir kita bersolawat buat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi toleransi jangan sampai membuat kita ambigu. Jangan ragu-ragu bahwa kita lah yang benar. Sebab agama Islam itu bukan untuk yang ragu-ragu. Pintu masuk agama Islam ini syahadatain. Syahadatain itu kesaksian. Anda datang jadi saksi di pengadilan, ditanya sama hakim, Anda lihat pelaku datang pada malam kejadian, kayaknya laki enggak. Saksian macam apa ini? Kayaknya. Saksian itu harus enggak, tidak, ya, tidak. Gitu. Kita ini bersyahadat. Kalau nggak ada syahadat nggak sah Islam kita. Kalau masih ragu-ragu ya nggak bisa. Makanya orang kalau masuk Islam, bilang mau masuk Islam hari Senin, disuruh datang hari Jumat, suruh belajar dulu. Udah yakin datang hari Jumat. Begitu datang ke depan ustadznya disaksikan banyak orang masih tanya juga, udah yakin tuh masuk Islam tanpa paksaan. Kenapa? Karena kalau nggak yakin nggak sah. Ya, walaupun ketidaksahan ini yang tahu cuma dia sama Allah aja. Ya, tapi ustadznya perlu memperingatkan. Ya, perlu memperingatkan kalau nggak yakin jangan. Jadi kalau ditanya di mana batas toleransi itu adalah ketika dia sudah menyentuh pada keyakinan. Ya, kita ini nggak boleh ambigu dalam soal kebenaran. Ya. Kejahatan paling besar bagi seorang manusia adalah musyrik. Dan semua agama lain itu musyrik. Kejahatan paling besar. Tapi justru kejahatan yang paling besar inilah yang paling ditolerir. Di satu sisi paling ditolerir, dibiarkan. Kita nggak disuruh eksekusi siapa-siapa hanya karena mereka beda agama. Kenapa paling ditolerir? Karena itulah kasih sayang Allah. Mereka dikasih kesempatan untuk mengejar hidayah itu. Karena kalau kita pulang menghadap Allah dengan dosa mencuri, dosa berbohong, dosa korupsi, dosa berzina, masih bisa selamat. Tapi kalau pulang ke hadapan Allah dengan dosa kemusyrikan di akhir hayat, nggak akan selamat, nggak akan keluar dari neraka. Lihat bagaimana Allah penuh kasih sayang, sehingga orang yang kafir nggak dieksekusi, dibiarkan. Mudah-mudahan sebelum akhir hayatnya dapat hidayah. Maka kita pun dalam sikap toleransi kita tidak ada ambigu. Kenapa sih kita toleran kepada umat lain? Karena kita ingin mereka mendapat hidayah. Mudah-mudahan sempat ada hidayah. Dan cuma doa itu yang boleh bagi orang kafir. Kita nggak boleh berdoa ya Allah masukin dia ke surga. Entar dulu syahadat belum masuk surga. Ya, nggak bisa. Tapi doakan ya Allah ini teman saya baik banget, tapi belum dapat hidayah juga. Tolong dibantu ya Allah. Gampangin biar cepat ada hidayah. Boleh. Boleh banget. Karena kita nggak ambigu dengan kebenaran. Karena kita tahu dia ini masih salah. Tapi dia baik banget sama saya, dia baik sama keluarga saya. Saya kenal baik sama keluarga dia. Tolong ya Allah, kita pengen dia dapat hidayah. Itu doang yang boleh diminta. Sekali lagi kita nggak ambigu dengan masalah kebenaran. Kalau udah mulai ambigu, nah itu yang udah beres. Disitulah tidak beresan. Nah, kalau orang barat punya teori macam-macam, dia bikin cerita, oh kalau merasa dirinya sendiri yang benar namanya eksklusif. Tapi kalau merasa bahwa agamanya jadi standar kebenaran, tapi orang lain bisa mendapat kebenaran, namanya inklusif. Bingung ya? Jadi agama kita menjadi standar kebenaran, tapi orang lain bisa melakukan kebenaran. Contohnya, dulu ketika Ahok jadi gubernur, pernah ada berita Ahok berkurban berapa ekor sapi. Itu namanya agama kita jadi standar kebenaran. Yang benar itu adalah berkurban. Tapi orang kafir bisa berkurban. Itu namanya inklusif. Dan itu salah. Itu salah menurut saya. Kenapa? Karena nggak bisa orang berkurban tanpa bersyahadat. Bersyahadat itu basicnya nomor satu, nggak ada yang lain. Mau kita kasih beasiswa sekian ribu orang, itu namanya nyumbang, bukan infak, bukan sedekah, bukan zakat. Ya, itu namanya nyumbang aja. Ya. Apakah kita terima kebaikan orang kafir? Kita terima. Kata siapa kalau dia nyumbang kita apa nih? Duit? Kayak gitu. Kayak gitu. Ya ada musibah kita lagi ngumpulin dana ya, ketika teman kita non muslim nyumbang kita buang-buang kayak gitu. Makasih ya. Makasih aja.
Tapi jangan bilang ini zakat ya, ngapain zakat? Ya, ngapain zakat? Zakat itu mensucikan harta. Mendingan kita mensucikan jiwa dulu. Ya, syahadat dulu lah. Sholat 5 waktu ini mensucikan jiwa nih. Kan gambaran Rasulullah SAW yang bicara soal 5 waktu itu apa? Bayangkan orang tinggal di sebelah sungai, terus dia mandi 5 kali sehari. Ada kotoran dari badannya? Nggak ada. Ya itulah sholat 5 waktu. Jadi dari waktu ke waktu badan kita ini jiwa kita ini terkotori, kita bersihkan. Ya, dari subuh ke subuh, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umroh ke umroh, dan puncaknya ibadah haji. Kalau haji dari perintahkan berulang-ulang, walaupun banyak yang pengen berulang-ulang. Itu sarana kita bersihkan diri. Tapi buat apa bersihkan diri kalau nggak ada landasan syahadatain? Nah kalau menurut saya, tadi saya belum kembali ke masalahnya milah tadi ya. Walantar kaum Yahudi wal Nasara hatta tatabi'a millatahum. Jadi maknanya adalah nggak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti. Terjemahannya biasanya mengikuti agama mereka. Tapi kan udah saya bilang tadi milah itu memang maknanya agama, tapi kesan yang dibuat adalah ada rujukannya, ada referensinya. Artinya apa? Lebih tepatnya mungkin diartikan langkah-langkah, step by step. Karena kita ikuti orang. Ya. Nah mereka nggak akan ridho sampai kita mengikuti milah mereka, mengikuti step by step cara mereka berpikir. Oleh karena itu mereka marah ketika mereka bikin lomba karikatur Nabi. Kenapa orang Islam marah? Sementara kami bikin karikatur Tuhan kami biasa-biasa aja. Mereka ingin kita berpikir seperti mereka. Mereka gemes gitu. Kenapa sih orang Islam ini beriman banget gitu? Oh yakin banget sama agamanya, itu gatel mereka. Tahu nggak ini yang berhijab di Eropa? Penolakan orang Eropa terhadap hijab itu yang menolak ya, banyak juga yang toleran. Yang menolak banyak yang beralasan begini. Kenapa kami menolak hijab? Karena orang kalau pakai hijab itu berasa suci sendiri. Nah, bukan gua berasa suci, lu aja berasa kotor. Lu aja yang merasa kotor. Dan kemungkinan perasaan itu benar. Ya. Jadi sebenarnya kita tak apa-apain. Kita yakin aja mereka gatel. Ini bukan fenomena yang aneh. Teman-teman dulu waktu SD pernah nggak ngalamin ada teman-teman yang suka, teman kita yang suka nyontek, bandel gitu ya. Terus kita naik nyontek, gatel kan dia? Ya, belum ada ketawa semua karena ada fenomena itu. Ya, di mana-mana orang jahat itu gelisah kalau orang yang itu. Ya, gelisah. Makanya ketika iblis dimurkai sama Allah, target dia adalah memperbanyak pengikut. Karena nggak ada lu larangnya. Tidak ada kesan tanpamu. Iblis di neraka. Ya, sendirian neraka nggak enak. Emang begitu. Jadi kita ini dengan bersikap lurus-lurus saja, teman kita pasti ada yang gelisah. Karena kita nggak mau, dia nyontek kita nggak laporin, kita nggak ceramahin, tapi dengan tidak ikutan saja mereka gelisah. Mereka pengen kita ikutan. Kenapa? Karena kalau semakin banyak yang ikutan, itu seolah jadi pembenaran buat mereka. Nah, apa sih orang Indonesia anti banget sama Israel tuh? Arab Saudi aja bersekutu sama Israel, tuh kan? Jadi apa? Jadi argumen buat mereka. Jadi dalil. Semakin banyak ikut mereka, ya, mereka merasa benar. Mereka benar ya benar, salah ya salah. Urusan sama Saudi Arabia. Jadi sebenarnya fenomena yang terjadi menurut saya adalah intoleransi pada umat Islam karena mereka pengen kita ini berpikir seperti mereka. Mereka pengen kita ini ragu seperti mereka. Nah kita nggak ragu kok. Kita nggak ragu. Kenapa kita harus ragu? Ada orang baru belajar filsafat 1 semester aja, tiba-tiba ngocehnya udah kayak apa? Wah kita harus skeptis kepada Tuhan dan Nabi sekalian. Kenapa harus ragu? Kalau para filsuf semuanya orang yang ragu. Ya iyalah filsuf ragu.
Filsuf mana? Ya, ketika orang bilang filsuf, biasanya kalau belajar semester ya filsuf Yunani biasanya, jauh-jauh. Ya, siapa Socrates, Plato, coba baca sejarah filsafat Yunani, ya pasti mereka ini berdebatnya sama agama dulu. Kenapa? Karena agama itu dulu. Ini saya cerita sedikit ya tentang mitologi Yunani. Ya, mitologi Yunani jangan dibaca dari Hollywood atau dari Walt Disney, jangan. Ya, baca dari sumber aslinya. Ada kitab namanya Theogony, karangan Hesiod. Itu kisah tentang kelahiran para dewa-dewa. Saya cerita soal Zeus aja ya, karena Tuhan dewa-dewinya banyak banget dijibun. Zeus itu bapaknya Zeus mengkudeta kakeknya, kemudian Zeus mengkudeta bapaknya. Jadi ini udah kejahatan yang bergenerasi-generasi lah. Gimana cara Zeus mengkudeta bapaknya? Bapaknya namanya Kronos. Kronos dulu mengkudeta bapaknya juga Uranos. Ya. Gimana cara Zeus mengalahkan Kronos? Caranya dengan minta bantuan dari kedua kakaknya, Poseidon dan Hades. Ya. Kemudian dia minta bantuan dari para titan di bumi. Kemudian dia mendapat senjata yang paling canggih, yaitu lightning bolt. Itu senjatanya dia. Setelah dia menang, kakak-kakaknya dua-duanya ditipu, para titan dijebak, sehingga titan itu nggak bisa keluar dari bumi. Kakaknya dua-duanya dijebak juga, ditipu, sehingga Poseidon jadi penguasa lautan, Hades jadi penguasa bawah. Underworld itu sebenarnya akhirat versi Yunani. Jadi menurut mereka Underworld itu di bawah bumi, ya. Ya, jadi nggak sama dengan akhirat versi kita. Nah, kemudian Zeus menjadi penguasa langit Olympus. Lihat stratanya, langit, laut, Underworld. Ya, dia paling tinggi. Nah, dia berkuasa. Dan setelah mengalahkan bapaknya sendiri, setelah menipu kakak-kakaknya sendiri. Kemudian dia punya istri 4. Namanya istri pertama namanya Metis. Metis ini adalah dewi yang bisa lihat masa depan. Ya. Tiba-tiba Metis lagi ngandung, lagi hamil, ya, dia lulus perutnya, ya. Karena kayak ibu kan lulus perutnya kalau lagi hamil. Lalu dia bilang apa? Dari rahim saya akan lahir dewa yang paling kuat. Kaget Zeus. Lah, bapak gue dulu mengkudeta kakek saya mengkudeta bapak saya. Ternyata dari rahim istri saya bakal lahir dewa terkuat. Jadi saya dikudeta lagi dong. Solusinya gimana? Solusinya adalah Metis dimakan sama Zeus. Lalu saya pikirin, pakai logika ya. Pokoknya Metis dimakan. Namanya dewa, nggak bisa dibunuh. Dewa itu bisa dimakan. Nah, kalau dewa sudah dimakan, maka yang makan akan mendapatkan kekuatan dari yang sudah dimakan. Kekuatan Dewi Metis apa? Bisa lihat masa depan. Maka Zeus bisa lihat masa depan. Yang kedua, namanya Dewi, berarti bisa melahirkan. Ya, maka Zeus bisa melahirkan juga. Bisa dipikir. Ketika dimakan, Metis itu lagi hamil Athena. Ya, maka kemudian melahirkan Athena siapa? Zeus. Bisa dipikir dia pernah. Jadi ceritanya itu tak seindah Walt Disney sama Hollywood sama sekali. Aslinya nggak begitu. Metis dimakan nih. Metis dimakan. Istri kedua, ketiganya tak beken. Istri keempat sangat terkenal, namanya Hera. Dia merintangi Hercules kan. Ya, ceritanya paling terkenal. Hera tuh paling jahat. Kenapa jahat? Karena dia dinikahi oleh Zeus setelah diperkosa dulu, baru dinikahi secara paksa. Suatu hari Hera ini pernah bikin marah Zeus, digantung di langit Olympus, ya, dikasih kait yang tembus dari dada ke punggungnya. Ya, Hera itu baru dilepas setelah dewa yang lain minta ampun kepada Zeus. Ya, gitu kelakuan Zeus sama istrinya. Ya. Zeus juga pernah menyatakan cinta pada kakaknya sendiri, namanya Demeter, Dewi. Zeus pernah memperkosa Dewi Eropa. Ya, Zeus secara berkala turun ke dunia untuk memperkosa perempuan-perempuan manusia. Makanya lahir Hercules dan Perseus dan lain-lain. Itu orang haram semua. Gak ada ceritanya Zeus itu kondangan, melima, gak ada. Ya. Nah, pokoknya suatu malam tiba-tiba terjadi sesuatu, besok-besoknya dia udah hamil. Ya, diperkosa semua. Kemudian korban yang terakhir adalah dia mengambil anak dari pendiri kerajaan Troya, namanya Ganymede, laki-laki remaja, dibawa ke langit Olympus, disodomi. Karena disodomi sama Zeus, maka dia jadi dewa juga. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Anda punya Tuhan kayak Zeus,
Anda tahu kebenaran apa enggak? Itulah sebabnya orang Yunani berfilsafat. Karena agama nggak ngajarin apa-apa ke mereka. Ketika mereka lihat agamanya sendiri, mereka melihat cerita yang luar biasa asyik, tapi tidak ada moralitas di situ. Makanya orang filsuf Yunani itu kelihatannya kritis banget. Apa itu kebenaran? Dari mana kita tahu kebenaran? Kalau orang Islam, al-haqqu min rabbikum, kelar. Yang benar itu yang hak adalah dari Tuhan kamu. Kenapa kita nggak gelisah? Karena Tuhan kita nggak kayak Tuhan dulu. Ya, Allah kita nggak kayak Anda. Ya. Nabi kita nggak seperti Anda juga. Ya. Anda gelisah kalau lihat Zeus, wajar. Kami nggak gelisah dengar sifat Allah. Kami nggak gelisah membaca wahyu Allah. Kami nggak gelisah melihat putusan Allah. Malah makin tentram. Jadi kalau filsafat iman itu tujuan mencari kebenaran, kalau filsafat Islam kalau mengkonfirmasi menjelaskan kebenaran, maksudnya apa nih dijelaskan. Tapi kita nggak punya ambiguitas sama sekali, kita nggak ragu mana yang benar mana yang salah. Nggak tahu kenapa orang-orang ini ingin sekali kita ragu seperti mereka. Ya, kembali ke benang merah yang tadi ya, sebenarnya orang Islam ini diarahkan supaya seperti mereka. Mereka ragu, kita pun harus ragu. Kalau nggak ragu berarti nggak kritis. Kalau nggak bisa, kalau nggak mencari kebenaran dalam pencarian yang tak sampai-sampai, pencarian yang tak berujung. Gunawan Muhammad bikin buku puisi kan gitu ya, Tuhan dan hal-hal yang belum selesai. Tuhan dan hal-hal lain yang belum selesai. Jadi God and other unfinished things. Other unfinished things. Berarti apa? Berarti Tuhan itu pun satu hal yang belum selesai. Kenapa harus begitu? Kalau menurut saya terjadi sebenarnya adalah inferioritas, perasaan inferior. Kalau kita nggak mirip dengan mereka, karena kita merasa ketinggalan zaman. Kalau kita mengikuti orang Barat dengan keraguannya, dengan skeptisismenya, lalu kita nggak hebat. Orang Barat udah bikin roket. Kenapa orang Islam bisa bicara agama? Memang mereka bikin roket gara-gara ragu sama agamanya? Enggak. Ada hubungan. Bikin roket aja. Dan yang mau cek kayak begitu nggak bisa bikin roket juga. Jadi mereka nyala-nyala orang, padahal mereka juga nggak bisa bikin roket. Memang pembicaraan soal agama ini mencegah kita bikin roket. Teman-teman yang kuliah di MIPA pernah nggak di kelas itu beliau merasa ada terpuncak imannya gitu. Setelah saya belajar fisika, saya ragu-ragu dengan Islam. Nggak ada. Ngomong-ngomong aja. Jadi kalau kita nggak bisa bikin roket, memang kita aja males. Nggak ada hubungan sama agama. Mereka juga bikin roket nggak ada hubungan sama agamanya. Justru mereka makin jauh dari agama. Nanti kemudian balik logikanya. Nah, orang Barat jadi maju setelah menjadi agamanya, maka orang Islam juga harus begitu. Ya, dia kan mengalami konflik agamanya dengan sains. Kita kan enggak. Kita enggak. Di kampus UIN Makassar, saya berdebat soal Islam liberal. Jadi rupanya mahasiswa itu nggak tahu kalau saya backgroundnya sains. Tiba-tiba mahasiswanya kasih tanya jawab bilang begini. Menurut saya Islam liberal itu yang lebih dekat dengan sains. Sekarang zaman udah hebat. Sains sudah hebat, karena saatnya kita teliti Tuhan pakai sains. Ya, dia nggak tahu kalau saya sama sains, saya udah kuat. Saya tanya, ayo mengalir dari mana mas? Dari atas ke bawah. Nah itu jawaban anak SMA. Ya. Kalau mas belajar mekanika fluida, mas akan tahu bahwa air itu tidak mengalir satu arah. Namanya fluida itu adalah partikel yang asal dengan daya sedikit saja yang berubah arah. So it's impossible. Nggak mungkin bagi kita memetakan partikel air itu mengarah kemana. Ya. Karena begitu. Kalaupun di selokan itu ada yang atas bawah kan, ada tempat tinggi, ada tempat rendah ya. Ketika dia mengalir, air itu ada yang muncrat gara-gara kena gesekan di samping, kena gesekan dari bawah. Itulah fluida. Fluida itu nggak bisa diramalkan. Ya. Artinya apa? Artinya air ini mengalir secara turbulen sebenarnya. Tapi untuk permodelan, ngomong kita bilang lamine. Debit air ke arah mana? Situ. Padahal aslinya gini. Nah, lalu saya simpulkan sains itu untuk meneliti ciptaan Allah yang namanya air saja harus pakai penyederhanaan.
tanpa penyederhanaan, nggak jadi rumus, nggak jadi perhitungan, nggak ada modelnya, nggak ada engineeringnya, nggak ada, selesai. Untuk ciptaan Allah itu juga butuh penyederhanaan. Nah sekarang jelaskan pada saya gimana caranya sains menjelaskan zat yang menciptakan ini. Kalau ininya aja rumit, gitu. Ininya aja rumit. Saya tanya ke dia, Anda kira, saya orang teknik sipil, saya bilang, Anda kira mau bikin got di jalanan itu butuh berapa SKS? Saya bilang 6 SKS, 3 SKS hidrologi, 3 SKS hidrolika. Hidrolika itu nggak bisa sebelum kita masuk ke teknik berbeda. Kalau mau lebih canggih lagi masuk ke irigasi itu mata kuliah lain lagi. Orang butuh bermata kuliah cuma memiliki saluran air doang. Cuma Anda doang yang mengira saya bisa memiliki Allah. Buat kami alam semesta dan cenderung ini. Alam semesta itu cenderung. Nggak ada mahasiswa kehabisan bahan buat skripsi, buat tesis, disertasi. Kenapa? Karena alam ini belum kelar. Belum kelar. Nggak ada ceritanya habis. Aduh saya meneliti apa ya? Udah nggak ada lagi masalah fisika yang perlu dipelajari. Boleh berbayar. Aku bingung. Semua urusan kimia udah dibahas. Boleh nggak ada. Uji gue yang perlu dibahas. Oleh karena itu ada kategori dalam Islam, kategori orang yang lebih tinggi daripada sekedar orang beriman. Apa? Ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguh penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda. Tanda bagi siapa? Bagi ulil albab. Apa itu ulil albab? Di ayat berikutnya, alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Apa itu ulil albab? Orang-orang yang ingat pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dalam segala kondisi lah, ya. Ingat Allah selalu dan memikirkan ciptaan langit dan bumi. That's science. Orang kalau nggak belajar sains, ya, sains ini kenapa sih penting? Ini ngomong sama orang IPA ya. Kenapa sih sains itu penting? Karena dia mengungkap kebesaran Allah. Karena orang yang nggak belajar sains nggak tahu bahwa Allah itu hebat. Kalau orang nggak ngerti sains, ini saya ngobrol sama teman saya yang jurusan astronomi. Astronomi IPB itu kan kerjanya nongkrong di Bosca terus, ya, tiap malam. Saya tanya, lu lagi meneliti bintang yang mana sih? Itu bintang yang itu mau. Saya kok mau tahu aja gimana ini. Banyak. Ini untuk apa itu tuh mau. Apa tuh hebatnya bintang? Bintang itu jalannya 200 tahun cahaya. Kalau orang nggak ngerti sains, bintangnya indah. Ini cuma gitu loh. Tapi kalau ngerti sains, 200 tahun cahaya. Jadi cahaya yang kita lihat malam ini adalah cahaya yang dia keluarkan 200 tahun yang lalu. Kakek kita belum lahir, dia udah keluar cahayanya. Sampai cucunya baru dalam bentuknya anak, baru nyampe ke mata kita. Coba aja kasih alam semesta ciptaan Allah sebesar apa? Yang bisa bayangin cuma kita. Makanya ulul albab itu harus belajar sains. Kalau enggak masuk dalam kategori itu. Nah ini ada orang-orang yang nggak belajar sains, tapi mereka merasa ngerti. Akhirnya khayalannya terbaik. Kemana-mana dia kira dia bisa hitung semuanya. Dia kira alam semesta ini udah ada rahasianya lagi. Ada nanya ke saya, kalau Tuhan itu ada, kenapa dia nggak pernah kelihatan? Gue bilang. Katanya Allah besar, kok nggak kelihatan? Gue kira yang besar kok kelihatan. Bener kayak yang besar itu pasti kelihatan. Ya kalau besarnya segede gedung kelihatan. Kalau besarnya gedung kelihatan, besarnya pohon kelihatan. Besarnya Allah maha besar. Kita ini kecil dibanding bumi. Kita nempel di bumi. Bumi itu muter-muter, kita nggak ngerasa muter. Bumi itu jalan-jalan mengorbit keliling matahari. Ya, kita nggak lihat. Ini ada planet lain nggak lihat. Kita nggak merasa bahwa kita ini bagian dari tata surya. Kalau kita udah keluar dari tata surya, kita ini bagian dari galaksi. Ketika kita keluar dari galaksi, kita baru nyadar bahwa kita ada miliaran galaksi. Sekarang gimana dengan mata Anda yang cuma segini, dengan horizon yang cuma segini? Horizon kita cuma segini. Saya nggak bisa lihat di sini. Belakang saya nggak bisa lihat. Saya cuma bisa segini. Nih, horizon cuma segini. Terus Anda mau lihat zat yang diciptakan semua harus selesai ini. Baik. Nanti lu bilang aja semua Imajinasinya kok capek. selanjutnya itu kan ini ya Itu kan
Itulah kenapa kita belajar sains. Kenapa? Menambah keterpesonaan kita sama Allah. Ya udah nanti ambil dulu aja. Nanti kan habis sesi lagi. Orang yang belajar sains kan sampai segitu. Penyerahan lukisan. Terus lukisan. Cilakanya adalah ketika filsafat atau sains terpisah. Padahal dari dulu enggak. Dari dulu filosofi itu saintis itu filsuf. Lukisan Sekarang filosofi kalau ngerti sains. Padi-padi. Umat kita juga punya masalah gara-gara ngerti sains. Makanya nanya-nanya dulu itu datang ke bulan. Gawat. Apa sih saya jadi bahas kayak begini? Saya ingin nyampe sekarang aja bahwa kita ini tidak dalam keadaan ragu. Jadi nggak usah mau banyak ragu. Saya tadi poin utamanya adalah di mana batas toleransi. Batas toleransi itu adalah ketika kita diajak berkompromi soal kebenaran. Itu nggak bisa. Jangankan berkompromi dalam hal tindakan, dalam hal keyakinan pun kita nggak bisa terima. Pokoknya kami nggak ragu. Anda jangan ajak-ajak saya ragu. Anda ragu dengan agama sendiri ya silakan. Tapi jangan ajak saya itu kita ragu. Itulah batas toleransi. Kita toleran sama semua orang beragama lain silakan, nggak masalah. Tapi jangan tak perlu bersikap seolah-olah kita tidak yakin sama agama kita. Demi menanggap rasa dia. Padahal kita ketemu sama teman kita yang non muslim, nggak pernah kita bahas agama. Biasanya kita bahas yang lain aja. Makan di mana kita hari ini? Itu aja dibahas. Ya. Ada kuliah hari ini, dosennya masuk hari ini, nggak ada masalah toleransi. Ya. Jadi betul-betul saya berharap mudah-mudahan kedepannya materi ini nggak perlu bahas lagi. Mudah-mudahan. Ya, kalau bangsa kita sudah tidak di-skill oleh bahasa lagi, maka insya Allah logika akan kembali berkuasa di Indonesia dan kita bisa melihat kenyataan bahwa negara kita tidak ada masalah toleransi. Ya, kalau yang ada kan iya, ada. Nah, bermanfaat saya kembalikan dulu kepada panitia. Terima kasih kepada Ustadz yang tadi telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama dipersembahkan untuk 3 pertanyaan pertama. Silakan dari Ibu atau Ahwat. Sebagian di antara saudara kita mengharamkan filsafat ya. Sebagian di antara saudara kita ini banyak yang sensitif sekali kalau udah bicara filsafat. Dianggapnya filsafat itu keliru, jadi nggak usah dipelajari. Ada 2 hal yang saudara-saudara kita ini tidak pahami. Pertama, by definition, sesuai definisi, yang namanya filsafat itu adalah working out the right way to think about something. Itu definisinya. Mencari cara yang benar untuk memikirkan sesuatu. Ya, bagaimana kita memandang air? Air ini apa? Kalau dalam Islam air ini adalah sumber apa? Adalah alat untuk kehidupan. Ini adalah rezeki dari Allah. Ya, air turun dari hujan itu namanya rezeki dari Allah. Ini rezeki dari Allah, maka nggak boleh disia-siakan. Itu filsafat. Ya, memahami sesuatu, berusaha memahami sesuatu sampai pada level hakikatnya. Ini hakikatnya apa sih? Itu filsafat. Dulu ada seorang ulama nanya kepada seorang khalifah, wahai khalifah, kalau di dunia ini nggak ada air kecuali 1 botol ini, 1 gelas ini, Anda mau bayar berapa untuk mendapatkan air ini?
Kata dia, saya bayar dengan separuh wilayah kekuasaan saya. Lalu Anda minum, ya. Kemudian air yang segelas yang Anda minum itu nggak bisa keluar dari badan Anda. Anda mau bayar berapa untuk mengeluarinnya? Kata beliau, kata Raja Khalifah tadi, saya akan kasih separuh sisa, separuh wilayah kekuasaan ini. Ya, ini cara kita berfilsafat, cara kita memahami bahwa air yang cuma segelas pun mahal, ini rezeki Allah, jangan main-main. Itu berfilsafat. Ya, jadi sekali lagi yang tidak dipahami adalah sesuai definisinya. Jadi berfilsafat itu seperti itu. Maka artinya tidak ada orang yang tidak berfilsafat. Setiap orang ini sedang berusaha mencari apa sih makna yang tepat, yang pas itu gimana gitu. Ya. Definisi yang tepat dari sesuatu yang benar gimana. Kita ini berfilsafat. Ya. Yang kedua yang tidak dipahaminya adalah kita nggak mungkin nggak berfilsafat. Kenapa? Karena ketika Islam masih di Arab, tidak ada kebutuhan filsafat. Teman-teman mesti memahami bahwa peradaban Islam ketika Islam masih di Arab itu disebut jahiliyah. Kenapa sih? Apakah karena lebih bodoh daripada yang lain? Enggak. Ya, sebenarnya semua bangsa ini jahil tanpa Islam. Ya. Tapi kejahilan bangsa Arab itu unik. Uniknya apa? Karena geografi. Mereka hidup di daerah yang sangat tandus. Kalau kita baca sejarah, Hijaz itu tak pernah dijajah sama orang lain. Ya, padahal di kanan atas, di utaranya itu ada Persia, di sebelah sini ada Romawi, di ujung di seberang dari selatnya adalah kerajaan Ethiopia, ada Mesir, ada Ethiopia. Ethiopia itu adalah kerajaan Kristen yang kuat sekali, dan dia menjajah Yaman. Yaman itu bagian bawah, tapi gak ada yang menjajah Hijaz. Kenapa? Karena Hijaz itu gak ada apa-apanya. Hikmahnya apa? Hikmahnya Rasulullah SAW diutus ke sana gak pernah ada konflik dengan luar, karena negara luar tak tertarik masuk ke Hijaz. Ya, itu teman-teman kalau membaca sirah nabawiyahnya Al-Buti sama Al-Barafuri bahas ya, bahwa geografi Hijaz itu betul-betul berhikmah. Ya, lihat ketika Nabi Isa AS diturunkan ke Palestina. Palestina itu dulu kekuasaan Romawi. Maka yang menangkap Nabi Isa, yang berusaha menangkap Nabi Isa AS adalah orang Romawi. Ya, ada kekuatan dari kuasa di sana. Tapi Rasulullah di Hijaz itu tak ada negara yang campur, tak ada tertarik. Kenapa? Karena alamnya seperti itu. Nah, karena alam seperti itu pula, maka sains tidak berkembang di sana. Kalau di Indonesia kita bikin misalnya ensiklopedia tanaman, wah, ya, di fakultas ini aja tanaman bermacam-macam. Kita kumpulin aja bisa selesai semester kali. Nggak bisa habis. Lumut aja ada berapa spesies di Indonesia. Tapi kalau di ensiklopedia tanaman di Arab, bab 1 kaktus, bab 2 rumput, bab 3 kurma, bab 4 kata perut. Selesai. Kalau ensiklopedia binatang, bab 1 kambing, bab 2 unta, bab 3 ular, bab 4 kadal, kata penunjuk lagi. Ya, gak banyak. Jadi sains kalau berkembang bukan karena mereka bodoh, mereka nggak bisa baca tulis, karena nggak ada yang bisa dibaca, nggak ada yang perlu dibaca, nggak ada yang perlu tulis. Ya, perlu dipahami itu. Nah, ketika Islam meledak keluar, kan kita ngobrol sama orang lain. Ini kita didakwahi orang nih, ente masuk Islam dong. Nggak capek apa hidup kayak begitu terus. Oh, gua masuk Islam kalau Islam bisa jawab pertanyaan kayak begini. Nah, berfilsafat. Mereka sudah berfilsafat. Ketika mereka mengajukan pertanyaan ke kita, terus kita nggak bisa jawab, mereka nggak akan masuk Islam. Maka para ulama dulu belajar filsafat, tapi tidak mengenal mentah-mentah filsafatnya orang Barat. Kenapa? Orang Barat itu bingung. Ngapain kita berbicara dengan cara bingung? Jadi itulah masalahnya. Ya. Misalnya dulu pernah terjadi ketika orang Barat, ketika orang di Mesir itu kan jajahan Romawi dulu. Orang Mesir itu nanya, manusia itu ruh apa jasad? Itu pertanyaan filosofis. Ya. Manusia itu ruh atau jasad? Ya, itu pertanyaan yang orang Yunani kacau balau jawabnya, masih ambigu, masih perdebatan. Tapi orang Islam tak bingung. Jawaban orang Islam apa? Ruh. Hakikat kita adalah ruh, bukan jasad. Kenapa? Ini tangan saya. Kalau suatu hari tangan saya lumpuh atau patah atau putus, saya tidak menjadi saya, menjadi pribadi yang lain. Kenapa? Karena saya adalah ruhnya, bukan tangannya. Keren kan jawabannya? Ya orang filsafat. Ya. Jadi alergi dengan filsafat itu tidak realistis.
Ya, kalau by definition memang kita harus berfilsafat. Bedanya apa kita sama mereka? Kita dibimbing sama wahyu. Nah, kalau kita punya kesimpulan yang menyalahi wahyu, kesimpulan kita salah. Simple. Ya. Maka tugas kita berfilsafat adalah menjelaskan Islam, membuat orang makin yakin sama Islam. Ini loh, alasannya begini. Ada yang nanya, kenapa daging babi haram? Ada yang coba menjawab, oh karena ada cacingnya. Dijawab lagi, kalau gue bakar dengan suhu 200 derajat Celcius, hilang tuh cacingnya. Gimana? Berfilsafat lagi kan kita. Saya jawab, walaupun daging babi bisa dibuang semua kejelekannya, tetap haram. Kenapa? Karena Allah haramkan. Loh kok mau aja terima perintah Allah? Allah cuma haramkan daging babi, daging anjing, darah, bangkai, cuma segitu doang. Sisanya masih ada rendang, cancang, tunjang, tahu, halal semua. Masa lu gelisah sama beberapa yang haram? Itu cara saya menjawab, itulah bersalah. Ya, masa Allah cuma minta gitu doang? Sama kayak saya punya keluarga ya, saya sebagai suami saya tak suka durian, tak kuat yang baunya. Ya. Lalu istri tak pernah bawa durian ke rumah. Alasannya kenapa? Ya karena suaminya nggak suka. Nah sekarang suami nggak suka aja, ente nurut. Masa Allah nggak suka kita nggak nurut? Bagaimana kalau dari babi itu diharapkan memang tanpa sebab? Pokoknya memang haram aja gitu. Ya, worth it nggak dituruti? Ya worth it nggak? Kenapa? Karena kita urusan kita sama Allah cinta sama Allah. Diharapkannya ya udah. Itu cara kita berfilsafat. Ya. Karena dalil tidak menjelaskan kenapa daging babi diharapkan. Ya. Tapi buat saya, walaupun semua masalah dari daging babi itu bisa dihilangkan, tetap aja haram. Nah, kita bisa jawab. Itu bisa. Jadi kalau kita mau anti sama berfilsafat, itu sama aja kita anti ngobrol sama yang lain. Karena semua orang pasti butuh penjelasan. Dan itu berfilsafat. Nah kita berfilsafat untuk menjelaskan Islam. Kita nggak ragu dengan Islamnya. Kalau filsafat Barat, ya cerita seperti yang diceritakan tadi lah. Yunani berfilsafat karena agama nggak bisa menjelaskan, nggak bisa kasih pencerahan. Betul. Pertanyaan berikutnya. Dalam filsafat itu ada perubahan. Ya, kenapa? Karena filsafat itu emang awalnya nggak pernah putus hubungan dengan sains. Gitu. Jadi kosmologinya berubah, pemahamannya berubah, segala macam berubah. Lalu gimana sih cara kita mempertahankan iman? Makanya syahadatain kita ada dua. Ya, syahadat itu berarti dua kalimat syahadat. Ya. Syahadat yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau hanya bersaksi tentang Allah, kita nggak lihat Allah. Zat Allah kita nggak paham, sifat-sifat Allah kita hanya bisa mengerti sebatas kemampuan kita. Kita nggak pernah mengerti betul kan? Mengerti sifat Allah dengan sejati kita nggak bisa. Ya. Melihat zatnya apalagi. Oleh karena itu ada syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa sih pentingnya Nabi Muhammad SAW dalam agama ini? Menurut saya pentingnya Nabi Muhammad SAW adalah karena beliau adalah bukti pengejawantahan Islam. Beliau adalah bukti bahwa Islam itu bisa dipraktekkan. Kenapa? Kalau nunggu pemahaman kita, maka banyak sains itu banyak yang kita pelajari sekarang. 10 tahun yang lalu aja orang belum pernah tahu. 20 tahun belum pernah tahu. Kenapa? Karena sains itu berkembang. Makin hebat. Waktu saya kuliah mana pernah saya bayangin setiap orang bisa punya HP-nya bisa internet semua. Ya, mana pernah kebayang dulu saya pikir namanya warnet itu adalah bisnis yang paling cerdas, udah bakal gagal bahasa Sundanya gitu ya, udah pasti laku lah. Sekarang tewas, kenapa? HP punya internet semua.
Masjid aja punya wifi, yang nggak ada wifi cuma toilet doang. Sekarang nggak kebayang. Nah kalau pakai sains, ya berapa lama kita ngertinya? Nah sekarang bayangkan, ada di surat An-Naba, alam najal al bihada wajibala autada, dan gunung sebagai pasar. Kalau nunggu pemahaman kita bahwa gunung itu adalah pasar, kapan nantinya? Masih lama, masih berabad-abad kemudian. Tapi Rasulullah SAW hidup bersama kita dan kita bisa ngerti. Ini loh Muhammad yang gak pernah bohong. Kalau dia ngomong wajibala autada, masa lu gak yakin sih? Kenapa? Ini orang gak pernah bohong. Inilah argumen dari Allah. Ya, maka semua perdebatan soal filsafat boleh bisa berkembang. Tapi kita gak pernah ragu Muhammad itu yang benar. Apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Kenapa? Ini tokoh sejarah. Sekarang banyak orang kagum sama Karl Marx. Ya. Anda tahu kan Karl Marx itu ngapain aja? Dia bahas soal revolusi lah, soal perebutan kekuasaan dari kaum proletar, dari kaum borjuis, kaum proletar untuk dari kaum borjuis lah. Padahal dia nggak pernah terlibat dalam revolusi. Ya. Sementara Rasulullah SAW bicara jihad, dia paling depan. Bicara soal sholat, kakinya bengkak gagal sholat. Bicara soal keluarga, dia berkeluarga. Bicara soal jadi ayah, dia seorang ayah. Bicara soal makan, dia makannya benar, minumnya benar, caranya benar. Dia nggak pernah zolim sama orang lain. Orang lain belum jadi nabi aja disebutkannya adalah al-amin. Al-amin itu orang yang paling amanah. Amanah itu adalah yang menimbulkan perasaan aman. Amanah dengan aman itu berkaitan. Jadi Muhammad SAW itu adalah argumen terkuat bahwa pernah ada manusia yang hidup secara historis yang merupakan penjawatan dari Islam. Islam itu bisa dilakukan, doable. Islam itu bukan utopia. Maka Anda boleh berdebat soal apa saja, tapi kita akan selalu kembali pada beliau. Kita selalu kembali ke sini. Karena kalau patokan kita memahami kebenaran agama itu adalah sains, saya suruh benar. Kasihan dong orang-orang sebelumnya nggak ngerti gunung sebagai pasar. Makanya saya suka sebel kalau dibilang ini perjalanan isomilas nggak masuk akal. Saya nggak percaya. Ya elah. Siapa tahu perjalanan kayak begitu baru dimungkinkan 100 tahun lagi. Terus dia keburu meninggal, keburu nggak percaya. Utsman bin Affan tuh pernah bilang, kalau mau sehat banyak sholat. Sekarang orang pada bikin senam pakai gerakan sholat. Baru tahu kan, kalau sholat itu bikin sehat. Ya. Jadi itu maksud saya. Kalau Islam ini isinya hanya teori saja, teori konsep, orang lama ngertinya. Karena sains itu berkembang. Ya. Perdebatan itu bisa selesai. Tapi Islam ini menurunkan contohnya langsung. Ya. Anda mau bilang Islam bohong, Islam zalim, tapi kenapa yang bawahnya Muhammad, orang yang akan bohong, orang yang akan zalim, itu aja. Ya. Jadi semua perdebatan soal filsafat segala macam akan dikembalikan ke situ juga. Ya. Itulah cara kita melihara ini. Makanya sekali lagi penting untuk mempelajari sirah nabawiyah Rasulullah SAW itu. Karena dengan melihat sosok beliau, kita jadi yakin. Yakin itu gak mesti kita tahu semuanya. Yakin itu gak mesti kita tahu semuanya. Kadang-kadang orang bilang kita kalau yakin tapi gak ngerti berarti kita taklid, buta atau bagaimana gitu ya. Nyatanya kita masuk ke kelas hari pertama tiap semester, masuk dosen, tiba-tiba kita yakin bahwa dia bisa ngajar. Padahal kita belum kenal kan? Kenapa bisa begitu? Demikian juga dengan orang tua ngomong apa, nggak tahu kenapa kita bisa yakin itu baik benar. Kenapa? Karena untuk reputasi bagus dalam hidup kita. Dari dulu kita diajarin baik-baik kok. Kenapa sekarang ragu? Ya. Kenapa sekarang Anda ragu sama Islam hanya gara-gara nggak pernah ngerti soal Islam Miraj? Padahal Islam yang kasih pencerahan begitu banyak dalam hidup kita. Nah, sampai satu hal yang bisa dipahami, bikin kita ragu. Ya itulah. Jadi sekali lagi, memang perdebatan filsafat memang ada hal-hal yang kalau dalam agama Islam itu namanya ilmu kalam. Ada hal-hal yang sifatnya akidah yang memang sulit untuk dibahas. Di mana membahasnya coba soal Allah. Allah bersemayam di atas arasy. Kalau Allah di atas arasy berarti arasy lebih besar daripada Allah. Kan susah memahaminya. Ya, itu cuma penggambaran. Makanya ulama bersepakat ini takwil.
Ya, harus ditawilkan. Nggak mungkin kita menganggap Allah itu di atas tanah. Ya. Tapi maksudnya adalah Allah itu punya singgasana, punya kekuasaan, kemegahan. Nah, hal-hal kayak begitu kita berdebat boleh-boleh aja. Ya, ujung-ujungnya boleh. Ya, tapi nggak boleh lari dari sosok yang tadi. Bahwa masalah salam itu penting. Ya. Itulah cara kita menjaga keimanan kita. Insya Allah kalau kita ingat Rasulullah SAW, kita mau belajar apa aja nggak akan galau. Ya. Ingat-ingat aja kayak begitu. Kita ketemu teorinya Karl Marx jangan galau. Lebih baik Rasulullah daripada Karl Marx. Ketemu teori yang lain lagi jangan galau lagi. Kenapa? Ya, yang ini lebih benar. Oke, kemudian satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan? Sudah tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan saja ke agenda berikutnya, yaitu penyerahan kisah kepada pembicara dari panitia.